Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Saya harapkan hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas materi administrasi pajak. Materi yang kemarin sudah kalian terima di semester gasal, yaitu yang terakhir perhitungan PPh pasal 21. Nah, pada semester kemarin karena waktu kita terbatas, jadi saya yakin masih banyak di antara kalian yang masih belum memahami bagaimana cara mengerjakan perhitungan PPh pasal 21. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mencoba mengulas kembali materi tersebut. Saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara mengerjakan perhitungan PPh pasal 21. Ya. Oke. Ini ada soal yang kemarin, soal yang kedua. Nah, di sini ada soal Tuan Dr. Andes Subroto. Nah, sebelum kalian mengerjakan perhitungan PPh pasal 21, yang harus kalian pahami adalah aturan atau undang-undang yang harus kalian pahami untuk membantu kalian mengerjakan perhitungan PPh pasal 21, yaitu mengenai tarif PPh pasal 21 itu sendiri. Karena penghasilan kena pajak dengan nilai 50 juta dengan lebih dari 50 juta itu perhitungannya berbeda. Kemarin dari soal yang pertama itu penghasilan kena pajak PKP-nya hanya di bawah 50 juta sehingga tarif pajaknya hanya dikenakan sebesar 5%. Nah, kali ini untuk soal yang kedua untuk Dr. Andes Subroto itu kalian akan menjumpai nanti nilai PKP-nya di atas 50 juta. Bagaimana perhitungannya? Nah, ini ada aturan tarif progresif yang diatur oleh pemerintah yang harus kalian pahami. Jadi, mengerjakan perhitungan PPh pasal 21 itu harus berdasarkan dari ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Kita tidak bisa mengerjakan dengan asal-asalan atau dengan aturan-aturan yang lama, karena pajak itu berkembang aturannya, peraturannya setiap tahun mengalami perubahan. Jadi kita harus selalu update aturan-aturan terbaru yang diberikan oleh pemerintah. Dasar apa yang harus dipatuhi dalam mengerjakan PPh pasal 21? Yaitu selain dari tarif PPh pasal 21, di situ ada biaya jabatan. Ya, biaya jabatan dengan tunjangan jabatan itu berbeda. Kalau biaya jabatan itu semua wajib pajak dikenakan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto selama 1 tahun. Berapa nilainya? Nilainya adalah sebesar 500.000 sebulan atau 66 juta dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya nilai dari biaya perhitungan biaya jabatan itu nilainya lebih dari 500.000, misalnya 501.000, yang diakui adalah 500.000. Jadi tidak boleh lebih dari 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Jadi paling tinggi adalah 6 juta setahun, 500 sebulan. Selain biaya jabatan dan tarif PPh pasal 21, ketentuan untuk perhitungan PPh pasal 21 itu adalah PTKP. Nah, mengenai PTKP sendiri itu sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang tertera di sini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Jadi di situ menyatakan bahwa untuk PTKP terbaru untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan. Itu untuk wajib pajaknya saja. Kalau seandainya wajib pajak tersebut itu menikah atau kawin, dia akan mendapatkan tambahan potongan senilai 4.500.000 per tahun atau setara 375 per bulan. Dan apabila
wajib pajak tersebut itu mempunyai anak atau ada tanggungan keluarga yang sedarah paling banyak 3 orang, akan dikenakan potongan lagi, tambahan potongan sebesar 4.500.000 per tahun atau setara 375.000. Nah, kalau kalian sudah memahami, kalian sudah langsung bisa mengerjakan atau mencoba mengerjakan perhitungan PPh pasal 21. Sekarang kita coba untuk soal Dr. Andes Subroto. Di situ Dr. Andes Subroto setiap bulan memperoleh gaji sebesar 65 juta. Nah, 65 juta berarti kalau 1 tahunnya berapa ya kira-kira ya? Coba kalian juga ikut mencoba untuk menghitung. Jadi coba mengerjakan juga, jadi langsung bisa mempraktekkan. Sekarang kita coba mempraktekkan perhitungan PPh pasal 21 untuk soal yang pertama, Dr. Andes Subroto, berdasarkan dengan ketentuan dan aturan yang sudah kalian lihat tadi atau sudah saya sampaikan tadi ya, aturan-aturan ketentuannya. Kita coba mengerjakan untuk soal yang pertama, Dr. Andes Subroto. Di situ gaji beliau adalah 65 juta sebulan. Nah, coba kita hitung gaji setahun sebesar 12 kali 65 juta. Berapa nilainya? Yang lain di rumah, kalian di rumah, saya harapkan juga berusaha untuk mengerjakan, untuk ikut mempraktekkan, supaya nanti kalian juga bisa sama-sama mengerjakan, sama-sama memahaminya. Gaji setahun 12 kali 65 juta, ketemu 780 juta. Nah, di situ ditampilkan bahwa Dr. Andes Subroto mengikuti program Jamsostek, membayar premi asuransi kecelakaan dan asuransi kematian dengan jumlah masing-masing 200.000. Nah, untuk premi asuransi kecelakaan dan asuransi kematian ini biasanya dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu menambah gaji bruto. Berarti silakan ditambahkan di situ. Premi asuransi kecelakaan Rp200.000, 12 kali 200.000, 200.000 kali 12, ketemunya 2.400.000. Lalu ada premi asuransi kematian, nilainya sama, 12 kali 200.000, nilainya sama, 2.400.000, sehingga ketemunya jumlah gaji brutonya senilai Rp784.800.000. Itu nilai dari gaji bruto.
Apakah sudah selesai? Belum. Ya. Yang berikutnya yang dilakukan adalah menghitung pengurangan untuk gaji bruto. Pengurangan. Nah, pengurangannya ini apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada biaya jabatan. Berapa nilainya? 5%. Nah, gaji brutonya berapa? Nah, 800.000 rupiah. Nah, 5%-nya ketemunya 39.240. Nah, itu kan lebih dari ketentuan, karena biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta. Berarti nilainya hanya 6 juta. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, nilai biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta setahun. Ya. Terus di situ setiap bulannya Tuan Subroto membayar iuran pensiun dan iuran THT. Pensiun sebesar 150 dan iuran THT sebesar 100. Nah, ini juga menjadi pengurangan biaya jabatan. Ya. Iuran THT iuran pensiun. THT tadi 100, iuran pensiun 150. 12 kali 150, 150.000 kali 12, ketemunya 1.800.000. Lalu iuran pensiun 12 kali 100.000, ketemunya 1.200.000. Kalau sudah, silahkan di jumlah semua pengurangannya. Jumlah pengurangan. Berapa nilai semuanya? 6 juta ditambah 1.200.000 ditambah 1.800.000, ketemunya 9 juta. Ini coba saya perkecil supaya posisinya bisa lebih pas. Setelah itu, dari jumlah gaji bruto senilai 784 juta dan jumlah pengurangan senilai 9 juta, lah itu silakan dicari selisihnya. Nah, itu nanti ketemu yang namanya gaji neto. Sebentar. Gaji neto
784.800.000 dikurangi 9 juta, ketemunya 775.800.000 rupiah. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, ya. Kalian masih harus mencari penghasilan kena pajaknya. Bagaimana mencari penghasilan kena pajak? Berarti kalian harus menghitung yang namanya PTKP. Untuk mencari penghasilan kena pajak, berarti kalian harus menghitung gaji neto, ya, dikurangi dengan PTKP, ya. Sekarang tulis dulu gaji neto senilai 775 juta nah, ini dikurangi dengan PTKP. Pertama, PTKP untuk wajib pajak senilai 54 juta. Karena Tuan Subroto menikah, berarti ada pengurangan untuk istri senilai 4.500.000. Di soalnya di situ ditulis bahwa Tuan Subroto itu mempunyai anak, ya, status Tuan Subroto menikah dan mempunyai 4 orang anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, PTKP untuk anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan itu tidak boleh lebih dari 3 orang. Jadi kalau punya anak 4, yang diakui hanya 3. Jadi perhitungannya untuk anak 3 kali 4.500.000. Berarti nilainya 13.500.000. Berarti nilai PTKP-nya berapa semuanya? Nah, silakan dihitung jumlah PTKP. Rp13.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah 54 juta. Berarti PTKP-nya senilai 72 juta. Setelah itu baru kita kurangi lagi. Nah, baru ketemu yang namanya PKP, penghasilan tidak kena pajak. PKP, penghasilan kena pajak. Kalau PTKP penghasilan tidak kena pajak, ya. PKP, penghasilan kena pajak. Jadi pajak yang dikenakan untuk Tuan Subroto nilainya dari gaji neto 775.800.000 dikurangi dari jumlah PTKP senilai 72 juta. Ketemunya 703.800.000 rupiah. Berarti PKP-nya senilai 703.800 rupiah. Oke, selanjutnya setelah kalian ketahui
nilai penghasilan kena pajaknya sebesar 703.800.000. Sekarang kita lanjutkan menghitung tarif PPh pasal 21-nya. Nah, di sini saya tulis dulu. PKP senilai 703.800.000 rupiah. Nah, di sini perhitungan tarif PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Untuk gaji Dr. Andes Subroto 1 tahun selama 1 tahun. Bagaimana perhitungannya? Kita kembali lagi ke aturan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tarif pajak ada 3 aturannya. Di situ 0 sampai 50 juta tarif pajaknya sebesar 5%. Yang kedua, 50 juta hingga 250 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahunnya akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Nah, sekarang kita lihat PKP-nya berapa. Nah, di situ PKP-nya senilai 703.800.000 rupiah. Nah, itu bukan berarti langsung otomatis tarif pajaknya sebesar 25%, tidak begitu. Jadi, kita menghitung menggunakan perhitungan progresif, tarif progresif. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama kita mulai dari tarif yang pertama dulu, yaitu tarif 5%. Nah, nilainya 50 juta. Tarif 5% kali 50 juta ketemunya 2.500.000 rupiah. Yang kedua, tarif yang berikutnya, yaitu yang kedua 15%. Di situ tarif yang kedua 15% senilai 50 juta sampai 250 juta. Berarti dikalikan berapa ini? 250 apa 200? Ya. Dikalikan 200 juta. Kenapa Bu kok 200? Padahal di situ batasnya sampai 250 juta. Karena 50 jutanya sudah diambil tarif yang 5%, sehingga batasnya sampai tarif 15% itu nilainya 250 juta. Kalau ini 15% dikalikan 250 juta, nanti totalnya 300, padahal batas maksimalnya 250 juta. Berapa nilainya kali 15%? 30 juta. Nah, oke, sudah. Sekarang sisanya berapa? Nah, tinggal dihitung. 703.800.000 rupiah dikurangi dengan 250 juta, masih ada sisa sejumlah 453.800.000. Itu otomatis dikalikan dengan dasar tarif yang terakhir, yaitu 25 juta. Berarti 25 juta dikalikan 453.800.000 rupiah. Berapa nilainya? Dikalikan 25%. Ketemunya 113.450.000 rupiah. Nah, sudah selesai. Silahkan ditotal, dijumlah berapa nilainya.
113.450 ditambah 30 juta ditambah 2.500.000. Berarti jumlahnya 145.950.000. Artinya Dr. Andes Subroto mempunyai kewajiban membayar pajak sejumlah atau sebesar 145 juta setahun. Ya, ini adalah pajak yang dipungut dari gaji Dr. Andes Subroto selama 1 tahun. Kalau misalkan Dr. Andes Subroto kepingin mengangsur setiap bulan, ya tinggal dikalikan PPh pasal 21 Tuan Subroto selama 1 bulan. Kalau biar ringan dipotong setiap bulan dari gaji boleh. Berarti bagaimana? Nah, 145.950.000 dibagi 12. Ketemunya Dr. Andes Subroto dipungut setiap bulannya 12.162.500 rupiah setiap bulannya. Nah, anak-anak, inilah perhitungan yang sudah saya sampaikan, tutorial yang sudah saya sampaikan kepada kalian cara mengerjakan perhitungan PPh pasal 21 dengan gaji di atas PKP 50 juta. Saya harapkan kalian bisa menerima penjelasan dari saya hari ini, memahami, dan kalaupun kalian masih belum juga bisa memahami, silahkan boleh wapri saya atau kita membahasnya kembali materi tersebut di grup. Kita bahas sama-sama, yang belum kalian pahami akan saya terangkan kembali di situ. Ya, tapi saya harapkan dari penjelasan saya hari ini itu bisa membuat kalian lebih bisa memahami dari sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya hanya pembahasan secara tertulis, sama sekali tidak ada penjelasan secara verbal dari saya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan saya kali ini secara verbal kalian bisa lebih memahaminya lagi. Terima kasih. Saya kira cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Apabila dari penjelasan saya hari ini masih juga belum membuat kalian paham atau mengerti, silakan kalian bisa wapri saya atau bisa meminta untuk membahas materi tersebut di grup kelas. Ya, silakan. Saya terbuka sekali untuk siapa saja yang masih mau bertanya. Tapi harapan saya kalian dari penjelasan saya hari ini sudah bisa memahami. Silakan diulang-ulang terus, dipahami lagi, dibaca lagi supaya kalian lebih mengerti. Cukup sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dan saya harapkan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan selalu konsentrasi untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.